Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun dengan cinta. Diceritakan bahwa pada suatu ketika Al-Imam Muhammad Al-Baqir mendengar berita tentang perzinaan. Seketika itu juga wajah beliau berubah menjadi pucat dengan bibir bergetar yang disertai titikan air mata. Lalu perlahan beliau berkata, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Beliau tidaklah mengenal orang yang telah berzina itu. Akan tetapi yang beliau sadari adalah bahwa yang terjatuh dalam zina tersebut adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun menyesal dan menangisi hal itu. Apa yang telah dilakukan oleh Al-Imam Muhammad Al-Baqir adalah penerapan dari makna hadis Nabi Muhammad SAW. Tidaklah sempurna iman seseorang dari kamu sehingga engkau mencintai saudaramu seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Jika kita melihat kesalahan itu terjadi pada saudara kita, hendaklah kita melihat mereka dengan mata kasih dan disertai dengan doa-doa demi kebaikannya. Sebab jika bukan karena perlindungan Allah pada kita, maka kesalahan itu pun bisa saja terjadi pada diri kita. Akan tetapi, jika di saat kita melihat seseorang terjerumus dalam kemaksiatan, justru kesombongan kitalah yang muncul, lalu terlalu cepat kita menilai mereka dengan mata picik dan merendahkannya. Hal ini dikarenakan pandangan kita yang picik memandang bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Dan banyak dari kita yang tidak menyadari hal ini, bahwa semua itu merupakan sebuah kesombongan yang tersembunyi. Sungguh makna ketulusan akan menghantarkan seseorang untuk semakin baik kepada sesama, merindukan yang lainnya agar mendapatkan kebaikan seperti yang telah ia peroleh. Artinya, ada kemuliaan dan kehinaan yang tersembunyi di balik cara pandang kita. Dan akan sangatlah berbeda cara pandang orang yang senantiasa merindukan orang lain agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pandangan orang yang merendahkan orang lain dan hanya melihat dirinya lah orang yang paling mulia dan benar. Sebagai contoh, ketika kita melihat saudara kita mabuk-mabukan, apa kira-kira yang ada di hati kita saat itu? Akankah hati kita terenyuh, menangis, kemudian memohon kepada Allah agar mengangkat saudara kita dari kehinaan dan mengampuni dosa-dosanya? Atau justru malah sebaliknya, kita melihat mereka dengan mata picik, meremehkan dan menghinakan mereka? Itu adalah dua cara pandang yang berbeda, yang bersumber dari hati yang berbeda. Yang membedakan adalah cinta dan kesombongan. Menata hati agar senantiasa sadar akan kekurangan dirinya, akan meredam luapan semangat untuk memperhatikan celah orang lain dengan mata meremehkan. Dan hal itu akan menjadikan dirinya amat berhati-hati di dalam melihat celah orang lain. Sebab semua kesalahan yang terjadi pada orang lain bisa saja terjadi pada dirinya sendiri. Yang ada adalah melihat kesalahan yang dilakukan orang lain dengan kecemburuan kasih, penyesalan yang dalam dan cinta serta rindu untuk membawanya kepada kesadaran dan tobat. Lebih dari itu, kesadaran makna ini akan menghantarkan seseorang jauh dari menggunjing orang lain, dan sungguh tidak ada gunjingan disuarakan kecuali di saat hilangnya rasa kasih dan cinta. Dan kesadaran inilah titik yang sering terlupakan untuk membangun sebuah bangsa dan negara. Begitu sebaliknya, hati yang dipenuhi sampah kesombongan akan selalu membuka mata seseorang agar senantiasa melihat celah orang lain dengan merendahkannya dan lupa akan kekurangan dirinya sendiri. Alangkah mudahnya menggunjing orang lain bagi orang yang seperti ini. Bersama ini juga akan hilang rasa kasih sayang dan saling mencintai sebagai pertanda dari sebuah makna keimanan. Disinilah awal bencana. Selanjutnya akan sangat mudah terjadi kezaliman, kerakusan, dan ketidakpedulian kepada sesama. Dan di saat itu amatlah sulit dibangun suatu masyarakat, bangsa, dan negeri yang aman, tentram, dan damai. Wallahu a'lam bishawab. Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih calon pemimpin. Wahai saudaraku, Anda diambang pemilihan calon pemimpin.
Tidak ada yang menyelamatkan Anda dari fitnah kecuali jika Anda menjalani proses pemilihan ini dengan penuh kerinduan kepada Allah dan merasakan sebuah tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memilih siapapun kecuali terbetik di hati Anda makna kejayaan Islam dan umat Islam di bawah pengayoman pemimpin yang Anda pilih. Sekaligus sadari bahwa peran hati sangatlah menentukan pilihan Anda. Hati inilah yang akan menumbuhkan amanat dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang ada di pundak Anda adalah amanat besar. Sekali Anda memilih seorang calon sementara Anda sadar secara lahir ada tanda-tanda ketidakbaikan badannya dan Anda pun tetap memilihnya, apalagi jika pilihan Anda berangkat dari kepentingan Anda pribadi atau imbalan materi. Jika ternyata pemimpin itu adalah benar-benar pemimpin yang culas, korup, dan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Anda adalah salah satu orang yang mempunyai saham dalam dosa-dosa bersama pemimpin tersebut. Setiap dosa yang dilakukan pemimpin tersebut jika dilakukan atas dasar kepemimpinan yang Anda berikan, itu semua adalah tabungan dosa buat Anda yang telah memilihnya. Menjaga amanat yang dibebankan kepada Anda adalah kejernihan pikir dan hati Anda di saat memilih, dengan tidak terpengaruh oleh rupiah, hadiah dan janji jabatan yang diberikan kepada Anda atau hubungan persaudaraan atau organisasi dan partai. Hadirkan di hati Anda kejayaan Islam dan umat Islam di saat Anda memilih. Jauhkan kepentingan-kepentingan yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah 5 hal untuk bekal hati dalam memilih. Pertama, niat yang mulia yang dibarengi salat hajat, istikharah dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tentang kedekatan calon pemimpin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, siapa saja yang berada di sekitar calon pemimpin tersebut. Pemimpin yang baik, jika yang menemaninya adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah, maka amat sulit baginya untuk menegakkan sebuah kebenaran atau menghentikan kemungkaran. Keempat, kedekatan calon dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti telah terbukti dalam hidupnya ada perjuangan untuk umat agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, tawakal. Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi petunjuk dan bimbingan. Wallahu a'lam bissawab.